Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore Bapak Ibu guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita mulai training of trainer kelas poin CCT ATK Bapak Apriyadi, Bapak Taufik, dan saya sendiri Kairani Rahab. Saya sendiri sebagai moderator pada hari kedua ini. Dan narasumber untuk hari kedua ini yaitu Bapak Apriyadi. Sebelum saya memulai acara training of trainer kita ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya memulai, saya akan membacakan pantun. Jalan-jalan membeli koin. Oke. Jangan lupa membeli padi. Sesuai. TOT ATK hari kedua kelas poin. Mantap. Pembelajaran langsung dipandu bersama Pak Apriyadi. Oke, saya akan share screen CV Pak Apriyadi. Bapak Apriyadi yaitu kelas poin sertifikat trainer Indonesia. Bersama dengan saya juga. Terus Bapak Apriyadi Kamri yaitu narasumber IKAL Provinsi Riau, Lemhanas, Republik Indonesia. Terus narasumber berbagi praktik baik BPGP Riau Kemdikbudristek. Sama kita ya Pak. Terus Bapak ini juga merupakan konten kreator. Silakan Bapak Ibu bisa di-subscribe yaitu Guru Riau Berbagi. Bapak ini memiliki konten berupa tentang pendidikan ya Bapak ya? Ya, benar Bu Kani. Lumayan juga subscribe Bapak itu, udah 4.000 lebih juga Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu ini... Banyak Bu Rani lagi. Enggak lah, Bapak lagi lah, kalah saya. Bapak Pak Adi juga ada Facebooknya ya, boleh di follow juga, di add sebagai teman atau diikutin, yaitu Pak Apriyadi Kamri, dan ada juga IG-nya. Oke Bapak Ibu, hari ini kita narasumbernya Bapak Apriyadi, yaitu merupakan narasumber kelas poin tentang fitur-fitur yang ada di kelas poin. Jadi kita mulai saja dan saya persilakan kepada Bapak Apriyadi. Bapak Apriyadi, silakan. Baik, makasih Bu Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Insyaallah hari ini hari kedua kita pelaksanaan TOT. Dan TOT kita ini insyaallah akan diadakan selama 3 hari ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat mengikuti kegiatan TOT kita ini dari awal sampai selesai. Tanpa memperpanjang mukadimah, Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk share screen. Oke. Baik, Bu Rani, apa sudah terlihat tampilan di share screen saya, Bu Rani? Sudah Pak. Baik, Bapak Ibu, saya ingin tahu dulu kabar Bapak Ibu semuanya. Boleh bantu untuk tuliskan di kolom chat jika Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Tuliskan angka 1 Bapak Ibu. Alhamdulillah. Pak Ahmad, Bu Neti, alhamdulillah sehat. Jika keadaannya kurang sehat,
boleh dituliskan angka 2 ya Bapak Ibu. Wah, Pak, Mbak jadi angka 8. Kalau 8 nih terlalu sehat ya. Pak Bambang lagi kurang sehat ya. Bu Desi, Bu Leni, alhamdulillah sehat semua. Yang angka 2 mungkin dalam keadaan kurang sehat, saya doakan kita semua semoga selalu sehat sehingga kegiatan TOT kita ini bisa kita ikuti dengan baik. Insyaallah berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Di hari pertama kemarin Bapak Ibu sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Taufik. Jadi Pak Taufik ini adalah ahli instalasi kelas poin punya. Jadi Bapak Ibu, kalau di CCT, di CCT kelas poin Indonesia itu ada sekitar 35 CCT yang ada di Indonesia dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, jadi Pak Taufik ini adalah bagian dari instalasi khusus. Jika ada Bapak Ibu mengalami kendala, insyaallah beliau bisa membantu. Maka dari itu, ya Bapak Ibu, untuk trio ATK ini juga dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Nah, salah satunya trio ATK harus punya tim support yang bisa mengatasi dari masalah instalasi. Makanya kami berembuk untuk membentuk trio ATK. Dan semoga nanti kegiatan trio ATK ini juga berlanjut di TOT bulan berikutnya, insyaallah. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Rani, terima kasih ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan training of trainer ini, Bapak Ibu akan tentu saja dilatih untuk bisa menjadi pelatih. Bahasanya yaitu sebagai calon CST, Class Point School Coach. Insyaallah saya doakan juga Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami di CCT Indonesia Class Point, insyaallah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah install Class Point kemarin atau beberapa hari yang lalu, pastikan ya sudah pastikan Bapak Ibu berhasil install ya. Nah, pastikan di PowerPoint-nya Bapak Ibu sudah muncul Igno Class Point. Kemudian juga telah muncul keterangan identitas akunnya Bapak Ibu. Ya, yang pertama, walaupun mungkin saja masih dalam keadaan akun basic. Artinya, akun basic ini nanti hanya bisa fungsikan yang ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, tapi jika Bapak Ibu telah berhasil untuk upgrade ke akun Pro, maka fitur yang ini Bapak Ibu juga bisa untuk menggunakannya. Nah, ditambah lagi dengan fitur-fitur yang lain yang akan dijelaskan oleh Bu Rani. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, jadi semua fitur di Class Point itu sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi saya hanya menjelaskan insya Allah 8 fitur unggulan dari Class Point. Ya. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang kita tahu untuk peserta itu supaya dia bisa login ke Class Point,
Maka Bapak Ibu boleh buka Google Chrome-nya. Boleh sekarang mungkin buka Google Chrome-nya. Lalu Bapak Ibu ketikkan pluspoint.app. Kemudian dengan cara yang ini juga bisa saya copy paste. Lalu saya kirim ke chat. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik link yang saya kirim di chat itu. Ya, saya ingin melihat Bapak Ibu untuk join, ya. Nah, di sini sudah ada berhasil. Nah, berarti sudah mantap. Sudah siap untuk jadi trainer. Ini cara untuk peserta bisa join itu ada beberapa cara ya Bapak Ibu ya. Dengan login menggunakan Google Chrome ya misalnya. Lalu arahkan peserta untuk ketikkan pluspoint.app dan masukkan identitas, nama, foto. Saya mute dulu semuanya. Oke, nah di sini Bapak Ibu dapat kita lihat serta kita yang join ke kelasnya kita ya di kelas point. Kita tunggu beberapa saat ya Bapak Ibu. Karena saya ingin semuanya harus bisa join. Karena ini sebagai apa namanya, bukti Bapak Ibu betul-betul sudah terbiasa dan sudah ahli dalam menggunakan kelas point. Peserta kita yang di Zoom ada 53, tapi yang berhasil bergabung baru 25. Mohon maaf, kelas yang saat ini saya gunakan adalah kelas teman saya satu sekolahan ya Bapak Ibu ya. Karena laptop saya ada kendala, jadi saya minta tolong menggunakan perangkat teman saya. Maka di sana mungkin akan terlihat kelas Bu Persi mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, sudah 26 peserta yang berhasil join di kelas point. Seharusnya, ya Bapak Ibu, seharusnya semuanya 53 yang join di Zoom kita ini, semuanya seharusnya juga bisa untuk bergabung di kelas point. Nah, di sini ada suatu perbedaan, langsung kita bahas, ya Bapak Ibu, bahwa kita lanjutkan materi saya. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada perbedaan antara akun basic dengan akun pro, ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah berhasil install dengan akun basic, maka Bapak Ibu pertama dari segi peserta yang bisa join di kelasnya, di kelas point kita, hanya 25 peserta. Nah, tapi kelas pro yang saat ini saya gunakan bisa mencapai 200 peserta yang bisa bergabung. Buktinya kalau kita gunakan yang basic hanya 25, sekarang yang sudah berhasil sudah 28. Ya Bapak Ibu ya, sudah 28 peserta. Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua ada 5 kuis interaktif per
PowerPoint. Jadi Bapak Ibu, satu file PowerPoint kita hanya bisa 5 kuis interaktif. Tapi kalau yang akun Pro-nya tanpa batas. Artinya berapapun kita ingin gunakan fitur-fitur tersebut tanpa batas. Selanjutnya, ini ada draggable object. Di akun basic hanya bisa 3 per slide PowerPoint kita. Nah, tentang ini akan dijelaskan oleh Bu Rani insya Allah pada pertemuan besok. Tapi kalau di akun Pro, tanpa batas. Kita bisa gunakan draggable object. Di akun basic juga hanya bisa 3 kelas tersimpan. Nanti kita akan praktekkan cara membuat kelas. Tapi di akun Pro Class Point, ya, kelas tersimpan tanpa batas. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya, kalau akun Pro kita. Kemudian yang di basic hanya 5 jenis quiz interaktif. Kalau di yang Pro-nya semua jenis quiz. Lalu ada gamifikasi dasar. Ini akan disampaikan nanti oleh Rani juga di hari ketiga. Kalau di yang Pro-nya sudah gamifikasi tingkat lanjut. Artinya kita bisa setting di kelas poin untuk peserta didik. Ada 10 level. Dan tiap level kita bisa atur berapa akumulasi bintang untuk mencapai level-level tersebut. Dan yang terakhir ini, tidak ada akses kelas poin AI di akun basic. Materi ini juga akan disampaikan oleh Bu Rani besok. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk membuat kelas baru di kelas poin. Pertama, Bapak Ibu silahkan diklik kelas saya. Di sini saya baru buat 1 kelas ya Bapak Ibu. Karena di akun Pro ini saya bisa buat semaunya saya. Tanpa batas. Kemudian Bapak Ibu klik tambah kelas baru. Lalu silakan diketikkan nama kelas, misalnya kelas 6B. Dan Bapak Ibu kodenya ini, kode untuk join peserta, bisa Bapak Ibu rancang kodenya buat khusus ya. Misalnya 188 oke. Ini bisa Bapak Ibu atur ya. Kemudian untuk profilnya, silakan Bapak Ibu cari misalnya ini ya. Kita tunggu. Kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah berubah, kita klik berikutnya. Baik. Di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ketik secara manual nama-nama peserta didik kita misalnya ya. Atau Bapak Ibu bisa import dari CSV. Kita pakai jalur yang cepat aja Bapak Ibu ya. Kita klik. Akan muncul tampilan seperti ini. Karena saya mungkin belum punya template CSV, saya unduh. Saya klik. Arahkan untuk download. Ya, lalu supaya memudahkan saya buat oke misalnya ya. Import partisipan CSV template. Saya simpan di download. Saya save. Baik Bapak Ibu.
Lalu saya menuju hasil download. Nah, ini dia. Kemudian saya buka hasil download CSV ini masih kosong karena ini adalah bentuk file dari class point-nya. Lalu kita cari file nama peserta didik kita. Misalnya di sini saya coba lihat nama siswa. Yang ini misalnya. Nah, kita harus siapkan di PowerPoint kita, Bapak Ibu, nama peserta didik yang akan kita masukkan ke dalam kelas kita. Nah, ini tinggal saya blok namanya saja, di bagian namanya saja. Di sini ada 33 peserta didik ya Bapak Ibu, misalnya. Lalu ini saya copy dan kembali ke, mohon maaf, tertutup kan. Nah, yang ini. Lalu saya pastikan di sini. Mohon maaf. Saya ulangi. Saya kopikan, lalu saya pastikan di sini. Kemudian, ya Bapak Ibu, ini saya save, simpan. Kemudian ini kita close. Save. Baik. Lalu kita menuju ke unduh di sini. Nah, jadi yang CSV tadi kita kembali, ini tadi kita tarik dan kita drag nah, kita letakkan di sini, kita drag di sini. Nah, Bapak Ibu, secara otomatis ya, berapapun jumlah pesertanya tadi ya, akan otomatis di kelas yang akan kita bikin tersebut. Namun ingat Bapak Ibu, di sini ada yang tulisan namanya berwarna merah. Nah, ini Bapak Ibu tinggal backspace saja, silakan dihapus karena nama terlalu panjang. Saya hapus. Nah, kalau dia sudah berwarna hitam tulisannya, lanjut kita scroll ke bawah, kita lihat lagi. Kita lihat apakah masih ada yang namanya terlalu panjang. Nah, ini Suman Tupang ini orang kampungnya Bu Rani ini ya, Bu Rani di Pekanbaru. Banyak sekali anak-anak kita. Ada juga ya Iya, Pak ya? Iya Pak. banyak sekali Bu Rani. Kawan-kawan kami yang dari Medan di Pekanbaru Riau. Baik, ini kita hapus lagi. Kita hapus. Masih merah nih. Nah, berarti dia sudah hitam. Sayang Ramadhani S lah gitu ya. Supaya lebih keren namanya. Nah, masih ada di sini. Yang sampai A saja ya, begitu ya. Masih ada nih. Nah, oke. Lalu klik selesai. Nah, ini dia. Kita close. Ya, berarti sekarang di kelas poin saya ini sudah ada 2 kelas. Coba kita lihat. Untuk melihatnya kita harus slideshow. Tidak bisa dalam keadaan tidak slideshow. Saya slideshow dulu. Pastikan muncul dulu kode di bagian atas. Nah, ini jumlah peserta kita masih 34. Padahal di Zoom sudah 67 peserta. Bapak Ibu guru hebat. Klik kita bagian paling bawah ini, My Class. Ganti kelas. Nah, ini kelas yang tadi saya buat. Ya, kelas 6B. Ini tadi profilnya, jumlahnya. Bisa kita gunakan ini untuk melakukan pembelajaran. Ya, atau bisa juga tidak. Ya Bapak Ibu ya. Kita buat lagi sesuai dengan kelas-kelas yang akan kita ajarkan. Baik. Nah, saya close. Lalu saya lanjutkan. Nah, ini saya close. Maaf, saya close saja. Saya close karena kita akan praktek bagaimana cara menggunakan fitur yang pertama, multiple choice. Nah, di sini saya sengaja buat di sini.
dan multiple choice ya Bapak Ibu ya. Saya sengaja siapkan supaya tidak terlalu ribet untuk presentasi kita. Bapak Ibu bisa dengan ide-ide kreatifnya, bisa gunakan Canva juga segala macam untuk mendesain soal, mencari ide-ide. Misalnya seperti ini soalnya, ya. Lalu untuk jawabannya seperti ini. Ini akan kita buat bentuk fitur multiple choice. Tinggal Bapak Ibu klik multiple choice yang ini. Nah, maka di sini akan tampil ya keterangan multiple choice ini. Kita perhatikan di sebelah ini jumlah pilihan. Kita lihat soal yang kebetulan saya bikin ada 3 pilihan A, B, C. Maka ini kita klik 3 pilihan. Ya Bapak Ibu. Kalau ada 4 sampai D, silakan diklik 4. Dan seterusnya. Lalu, apakah soal multiple choice ini peserta bisa memilih lebih dari satu? Kalau saya biasanya tidak. Saya izinkan. Cukup satu jawaban. Nah, yang paling penting ini kunci jawabannya. Kira-kira Bu Rani kalau soalnya ini kunci jawabannya apa tuh ya Bu Rani ya? Boleh dibantu? Mungkin Jawabannya ya. samanya, Pak. Karena sama-sama Sama. berat 1 kilogram. Iya, baik. Makasih Bu Kadang-kadang Rani. mengecoh ya kan, Pak? Iya, benar. Baik, makasih Bu Rani. Nah, ini kunci jawabannya C. Kita harus pastikan kunci jawabannya C. Nah, ini yang paling penting nih, Bapak Ibu guru hebat. Quiz mode. Kita harus geser, klik. Tingkatan soal ini menurut kita mudah, atau sedang, atau sulit. Nah, misalnya ini sulit lah, misalnya ya. Lalu kita lihat lagi ada opsi putar. Apakah ketika mulai aktivitas dengan slide, ya, ketika slide show langsung mulai. Kalau saya biasanya tidak centang ini. Lalu kecilkan jendela aktivitas saat aktivitas dimulai. Saya juga biasanya tidak centang. Atau kita ingin tutup jawabannya secara otomatis. Misalnya kita kasih 15 detik. Atau kalau dengan soal yang mudah ini, misalnya cukup ya, 10 detik misalnya. Ini misalnya ya Bapak. Dah, kalau rasanya sudah pas soalnya, pengaturan di eh, kelas poinnya sangat mudah sekali. Hanya seperti itulah kita mengaturnya. Jika ini saya lemparkan ke Bapak Ibu semua pertanyaan ini, maka ini eh, saya harus select show kan ya Bapak Ibu ya. Nah, baik kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ini saya close dan saya select show kan. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu untuk memberikan respon. Boleh, saya ingin melihat responnya. Nah, jadi soal-soal itu akan kita lemparkan, kita berikan ke peserta didik, ya. Karena waktu tadi kita batasi hanya 10 detik, maka otomatis 10 detik dia tertutup. Nah, hanya 6 Bapak Ibu ini, 6 peserta yang bisa. Nah, ini yang paling penting kita beri bintang. Kak, peserta didik kita akan sangat senang sekali ya menerima bintang-bintang itu. Kalau kita tambah lagi misalnya seperti ini ya. Nah, baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini bisa juga saya bagikan, saya copy link ini, saya kirimkan di chat. Nah, ini keunggulan baru dari kelas point. Bapak Ibu bisa melihat respon melalui link yang saya kirim tadi. Setiap slide demi slide. Nah, setiap slide itu bisa kita berbagi, share. Baik. Saya lanjutkan.
Baik, saya lanjutkan. Baik, mohon maaf. Nah, sekarang saya akan melanjutkan untuk yang workload. Karena dalam tampilan slideshow, kita tidak bisa untuk mengedit soal ini. Maka kita harus close dulu, kita tutup. Nah, dalam tampilan tutup ini, kita menuju yang ada tulisan workload. Kita klik. Nah, silakan digeser, dipindah. Cari tempat yang bagus menurut Bapak Ibu letak. Di sini atau di sini ya. Nah, lalu untuk pengaturannya sangat mudah sekali. Ya, Bapak Ibu, apakah jawaban dari peserta boleh sebanyak 5 kali? Ini maksimalnya 5. Jadi satu peserta nanti bisa mengirim sampai 5 kali jawaban. Atau misal 3 kita atur. Yang ini masih sama seperti tadi. Tak perlu saya ulangi. Ini kita atur waktu misalnya. Lalu kita close. Dan saya slideshow lagi. Ya, saya slideshow lagi. Ketika muncul seperti ini, baru Bapak Ibu klik word code-nya. Nah, boleh Bapak Ibu langsung jawab. Baik, karena hanya dibatasi tadi 20 detik. Lalu ini saya kasih bintang. Saya kasih bintang. Saya klik lagi yang bagikan. Saya akan share lagi di kolom chat kita. Silakan Bapak Ibu simpan mungkin ya aktivitas kedua kita ini. Baik, kita lanjut. Saya close dulu. Nah, yang berikutnya dalam bentuk short answer. Yang ketiga ini ya. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita langsung klik short answer. Nah, akan diletakkan di tempat yang paling enak untuk dilihat. Lalu untuk pengaturan opsinya masih sama seperti tadi. Tidak sulit. Mungkin ya hanya dibatasi waktu lah. Misalnya 30 detik. Ini kita close. Lalu saya slideshow. Ketika dia muncul, baru kita klik short answer. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Saya close respon dulu. Baik, dalam waktu 20 detik, 17 yang merespon. Ya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kalau saya kasih bintang semua. Pak, Kasih keren. Yep, jawabannya keren Pak. Ada yang pura-pura mati, lari ke sungai, ya kan luar biasa Bapak Ibu. luar biasa. Nah, ini tergantung Bapak Ibu nanti yang mendesainnya. Soalnya ini disesuaikan dengan ya serta didik kita. Mohon maaf Murani, ini dalam kondisi batuk juga.
Baik, nah kira-kira jawabannya ini nggak perlu saya bagikan lagi. Saya cross. Saya ingin, kalau Bu Rani kira-kira jawabannya apa ya, Bu Rani ya? Sudah saya jawab Pak, Miss Kai, Miss Radi. Nah, apa tadi itu? Oh yang tadi ya? Iya. MS Rani. Iya, Bayangkan saja Pak. bayangkan saja. Yang ini ya, Bu Rani ya? Oke, ini, nah jadi jawabannya Bu Rani ya. Ini pakai Buktikan. draggable object kayaknya Pak ya. Nah, jadi ini Keren ya Pak langsung ya. langsung dua nih Bu Rani dalam Padahal besok tambahkan. ya kan Pak. Padahal besok ini dikasih bocoran sedikit. Nah, itu jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya close dulu karena baru bisa kita edit soalnya dalam tampilan bukan slideshow. Berikutnya slide drawing Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada, saya hapus dulu. Nah, tinggal klik slide drawing. Lalu pengaturan di sini sangat mudah, sama seperti tadi. Paling saya hanya mainkan di durasi. Misalnya ini saya beri 30 detik. Saya close. Lalu saya slideshow. Dan saya ingin langsung Bapak Ibu untuk merespon. Nah, saya ingin Bapak Ibu meresponnya. Tidak tampil petanya. Pak, belum tampil Bapak petanya. Bapak Apri, belum tampil petanya. Bapak Apri, belum tampil. Ya, mohon maaf, Rani, tunggu. Iya Bapak Ibu, Pak Apri lagi nemenin mertuanya di rumah sakit. Jadi Bapak Apri berada di rumah sakit ini sambil ke Zoom. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sekalian ya sambil praktek biar tahu di mana Bapak Ibu kesulitannya, bisa nanti langsung ditanyakan dengan Pak Ya, Apriyadi. benar sekali. Jadi ini bisa gunakan dua perangkat. Satu mungkin zoomnya di HP, langsung prakteknya Bapak Ibu ya. Baik, tadi mungkin ada ini ya, ada kendala tadi ya. Iya Bapak, tampilan Tadi? petanya tidak nampak di layar Oh, handphone. oke. Saya pun Coba. ngikutin ya Bapak. Iya, harus buat. Baik, saya close dulu. Coba. Ini apa yang menyebabkannya ini? Baik, kita ulangi coba ya. Mungkin karena kendala sinyal juga di tempat saya. Slide drawing, kita klik. Lalu kita, ini harus lama juga ya, 60 detik misalnya ya. Oke. Oke, lalu saya slideshow. Apakah tampil Bu Rani? Tampil Bapak, tampil. Ketika saya klik slide drawingnya, Nah apakah? ini kira-kira ngapain ya Bapak Ibu Pak Apri? Iya, di sini ada perintah Bapak Ibu berasal dari provinsi mana. Maka Bapak Ibu harus melingkari atau memberi tanda centang di provinsi tempat asal Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bu Rani kira-kira. Nah, ini bisa Bapak Ibu Saya sudah kirim sesuaikan. Bapak. Iya, Bapak Ibu bisa sesuaikan.
sesuai kondisi atau bentuk soal yang Bapak Ibu inginkan. Ya, Bapak Ibu ya. Ini hanya salah satu ide. Dan ide-ide ini bisa Bapak Ibu kembangkan tentu saja. Nah, ini misalnya sudah banyak juga yang kirim, sudah 16, 17 respon. Tentu sangat seru sekali ketika kita di dalam kelas ya, memberikan berkelas poin bersama peserta didik. Nah, karena tadi waktunya kita batasi, ya Bapak Ibu, maka dia akan stop selama 60 detik, maka dia stop otomatis. Ini misalnya di sini ada Pak Hasrul, luar biasa. Ya, di mana nih Bu Rani posisinya? Di NTT itu ya. Di NTT ya. Insyaallah luar biasa. Ya, NTT Nusa Tenggara Timur. Wow, jauh ya Bapak. Dari Jauh kita jauh sekali. banget ya Pak ya. Saya sangat tersanjung sekali peserta kita, Bu Rani, Kasih bintang lah tersebar. Bapak. Kasih Pasti Bu bintang. Rani, pasti. Makasih Bu Rani udah mengingatkan. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau semuanya kita kasih bintang ke peserta didik, tentu mereka akan sangat senang sekali. Bisa kita share juga yang tadi, tapi ini saya lewatkan aja. Lalu ini saya close dan kita next ke berikutnya. Ini saya close dulu. Ini tipenya sama, slide drawing, tapi saya lewatin. Ini salah satu ide yang lagi yang lain yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Lanjut kita yang berikutnya, image upload. Nah ini ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu arahkan klik image upload, secara otomatis Bapak Ibu sudah berhasil membuat pertanyaan di kelas point. Apakah Bapak Ibu tinggal ngatur waktu atau tidak perlu? Lalu tinggal Bapak Ibu mainkan. Caranya seperti tadi juga. Nah, mohon maaf saya lewati saja. Dan yang berikutnya, fill in the blank. Ini hanya bisa digunakan untuk fitur bagi kelas poin yang pro. Tinggal Bapak Ibu klik, saya coba jelaskan juga. Klik fill in the blank. Maka di sini jumlah bagian kosongnya ada berapa? Di sini saya rancang ada 5. Maka saya klik di sini 5. Dan harus ada kunci jawaban di tiap-tiap yang rumpang ini. Klik kunci jawaban. Nah, di bagian 01, Bapak Ibu, kira-kira jawabannya apa, Bu Rani? 11 apa tuh Bu Rani ya? Tergantung ini Pak Ah, dari ya, versi mana ya kan. Ada yang ya boleh dari versi. versi lagu anak-anak, ada versi lagu agama. Mm, Bisa Kalau dikombinasi Bapak. Kira-kira Bapak lah. lempar balik ke saya ya Bu ya Mana pertanyaannya. tahu satu-satu aku sayang keluarga gitu kan. Iya, baik. Nah, ini lagu umum saja ya, Bu Rani ya. Misalnya di sini di 01 ini kita jawab ibu. Jadi nanti peserta didik yang menjawab ibu, maka akan betul. Lalu kita enter itu ya Bapak Ibu, bukan spasi ya. Jawaban lainnya huruf kecil semua, ibu. Enter lagi. Atau saya hanya mengharapkan jawaban I-nya awal besar, huruf kapital. BU-nya tidak. Enter. Begitu seterusnya. Yang kedua jawabannya ayah. Lalu jawaban keduanya huruf. Kemudian yang ketiganya saya berharap jawabannya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, adik. Misalnya saya mengharapkan jawabannya B, lalu huruf kecil semua. Yang keempat, kakak. Lalu huruf kecil, enter lagi. Dan awalnya saja huruf. Oke, yang terakhir, semuanya. Enter.
kecil lagi. Enter atau awalnya saja. Jadi boleh buat banyak versi jawaban ya Pak ya, karena Ya, menentukan juga benar salahnya ya kan Pak. kalau jawaban rasanya opsinya banyak, kita harus tulis semuanya. Huruf kapital bisa mempengaruhi juga ya kan Pak. Sangat pengaruh. Kalau harapan jawabannya itu tidak ada kita buat, maka nanti akan salah. Nah, baik. Kalau sudah, ini misalnya nggak usah pakai waktu, ya. Saya close, lalu saya slideshow, dan saya lemparkan ke peserta. Boleh dijawab. Walaupun jawabannya tadi udah Udah ada contekannya Pak. udah dikasih bocoran ya, tapi nggak apa-apa. Kadang masih ada juga yang salah mungkin. Nah, silakan. Apakah muncul tampilannya Bu Rani di HP Android-nya? Muncul Bapak, muncul. Nah, ini respon Pak Ahmad. Nah, masih ada juga yang salah Bu Rani. Tapi nanti kita akan tahu. Baik, sudah ya. Saya tutup aja dulu. Oke, nah ketika ini kita tutup, maka akan terlihat yang berwarna merah. Mohon maaf, itu masih salah. Nah, ini dia. Maka yang benarnya ini aja kita kasih bintang. Nah, ya gitu. Dan seterusnya. Baik, saya close. Yang berikutnya yaitu audio record. Ini juga dengan akun Pro ya Bapak Ibu. Tinggal klik audio record. Kalau Bapak Ibu udah klik, itu udah otomatis sudah jadi soalnya. Nggak usah pakai waktu misalnya. Ini tinggal di close aja. Tinggal di slideshow. Tinggal Bapak Ibu berikan. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengucapkan baca pembelit lidah. Ditutup Pak, ininya nggak nampak itunya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu baca, arahkan HP Bapak Ibu untuk membaca. Oke Ya, misal. Bapak. Iya. Lalu di submit, dikirim. Oke, saya tutup karena waktu mungkin juga udah ini ya. Nah, lalu salah satu saya kita dengarkan. Pulpa. Luar biasa, Pulpa. Dan semuanya. Bisa Bapak Ibu share, ya, tinggal disalin, tuliskan di kolom chat, atau di WA group, sehingga orang tua bisa melihat kegiatan aktivitas. Silakan Bapak Ibu kreasikan soal-soal ini. Lalu berikutnya, yang terakhir, video upload. Saya close dulu. Nah, tinggal Bapak Ibu klik video upload, udah langsung jadi, gitu aja. Tak usah diatur waktunya, tinggal di slideshow, ya, tinggal di slideshow, lalu Bapak Ibu klik video upload sehingga akan muncul ke peserta untuk bisa kita menerima respon. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu kreasikan. Videokan kondisi di sekitar Anda. Ini misalnya soal yang saya buat. Tentu ini banyak ide-ide kita ya. Apakah kita ingin meminta gerakan peserta didik yang seperti apa? Misalnya gerakan sholat, apakah sudah sempurna? Bisa kita gunakan juga yang ini. Nah,
dan durasi waktu akan sangat mempengaruhi ya, akan sangat pengaruh. Kalau semakin lama akan semakin berat. Nah, ini kumpulan-kumpulan video ini Bu Rani bisa kita gabungkan. Iya. Jadi Keren ide ini. juga. Bu Riza Mm-mm. ini di KFC deh rupanya. Oh iya, luar Ikut biasa. sama Bu Riza. Wah, ini masih di sekolah, ya, Sama Pak. Pak, saya masih di sekolah juga ini. Iya. Nah, jadinya kita tahu oh, kondisi kawan-kawan, Bapak Ibu guru hebat, sekarang di mana dengan plus poin kita bisa tahu. Wah, rata-rata semuanya masih standby di sekolah ya, Pak Bambang, luar biasa. Wah, lagi ada diskusi nih, Pak Omi ya. Luar biasa, Pak Ahmad, salam kenal dari Pekanbaru Riau. Bu Yanti, wah, keren. Tapi ini nggak saya putar ya, saya putar satu lah, misalnya ya, yang ini, yang ini. Ya, ini lagi standby di rumahnya ya, asri sekali. Baik, ini saya tutup. Saya kasih bintang untuk yang mengirimkan sebanyak 13 respon. Mungkin masih proses tadi ya, banyak yang masih Masih videokan, OTW Pak. like, Kadang tapi video jaringan lama juga kan Pak, agak lama. pasti Jadi paling jaringan. 10 detik ke bawah lah bisa kita cepat pengirimnya. Nah, maka tadi di perintah soal hanya ya 30 detik itu udah lama. Kalau bisa lewat dari itu, tapi kita harus sabar dan sesuaikan dengan kondisi sinyal jaringan. Lalu bisa kembali kita bagikan ini jika Bapak Ibu ingin melihat ya. Seharusnya ini kita ya, kita salin, kita kirim di grup WA kita, grup WA TOTK juga kita bisa melihat kembali aktivitas-aktivitas kita di kelas poin. Baik, ini saya close. Kemudian ya Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap hadir di besok penutup akan ada nanti 3 pemenang yang akan mendapatkan akun pro. Ini luar biasa ya, jangan sampai ketinggalan. Saya ingin mendengar kegiatan ini belum saya ganti ini Pak. Nah, ya kegiatan TOT ya, mohon maaf ya, karena kemarin kita baru siap untuk webinar. Saya ingin mendengarkan ya, menurut Bapak Ibu bagaimana kegiatan TOT hari ini bersama trio ATK. Ini menjadi refleksi juga bagi kami ya, Ini keren. kira-kira berapa kata boleh Pak maksimal minimalnya? Ini ada maksimal, nggak bisa terlalu banyak kalau kita Ya. gunakan word cloud. Kalau kita ingin jawabannya panjang, banyak, lebar itu ya pakai short answer, keren banget, dahsyat, luar biasa, tantangan, mantap, dahsyat, luar Bisa biasa. bisa 5 kali kirim ini kan Pak kalau word Bisa count 5 ya. kali, tadi pengaturan kita. Oke, Saya lupa, entah 3, saya atur tadi entah 5. Maksimal 5. Pak, 5 ini kali kirim. Ya. kenapa ini mantap terlalu menggembung deh Pak ya? Oh iya. Nah, Mm-mm. ini jadi pertanyaan kita nih Bu Rani. Kalau ada tulisannya yang besar ini kita klik, rupanya di sini ada yang menjawab lebih dari 1 orang Bu Rani. Ini jawaban favorit. Saya kasih bintang. Mantap katanya. Menyenangkan, inovatif, jos, luar biasa, dahsyat, keren. Nah, ini jadi refleksi juga buat kita Bu Rani untuk semangat terus share tentang kelas poin ke guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Masih ada yang ingin join Bu Rani? Pak Ferdi oke banget. Ya, makasih. Saya kasih bintang. Mantap. Oke. Oke. Saya tutup responnya. Ya, saya kasih semua bintang. Nah, di HP Bapak Ibu sekarang pasti muncul level-levelnya Bapak Ibu. Tapi itu akan dijelaskan oleh Bu Rani besok. Oke. Ini saya close. Lalu saya izin langsung untuk stop share screen. Nah, sekian Bu Rani. Terima kasih.
Oke, Bapak Apriyadi, terima kasih atas pemaparannya. Jika Bapak Ibu mau bertanya, silakan raise hand. Tetapi sebelumnya saya mau lihat kolom chat, apakah ada. Tadi ada Bu Ria Junita Tampu Bolon, izin bertanya Bapak, dari mana template-templatenya muncul banyak gitu Pak? Punya saya slide-nya masih kosong. Nah ini tadi bagaimana Bapak Apri? Ya, baik, makasih. Template-template itu Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri, ya. Bisa gunakan Canva sekarang ya. Canva ini Bu Rani sekarang sangat inovatif juga ya Bu Rani ya. Kita bisa desain soal-soal yang desain-desain soal yang menarik di sana. Begitu Bu Rani. Oke siap. Rekaman nanti dikirim di share ya Pak ya. Ya kita share ya Bapak ya. Ya, pasti kita kirim nanti. Kalau kemarin di channel YouTube Bu Rani, kalau boleh di rekaman ini di YouTube Guru Riau Berbagi Bu Rani. Oke siap Bapak. Oke di Terima kolom kasih. ini lagi gimana cara Bu Nur Tri Kurniawati Cahyadi, gimana cara memunculkan kode kelas di bagian atas tadi Pak? Baik, makasih. Itu otomatis Bu. Kalau Bapak Ibu sudah install, kemudian tampilkan mode slideshow, pastikan terkoneksi dengan internet isi laptopnya. Kalau nggak connect, ya nggak bisa. Begitu Bu Rani. Jadi ada pembeda Pak ya. Kalau dia cuma pakai PowerPoint aja, itu kalau misalnya slideshow nggak akan keluar kode kelasnya ya Pak ya. Tapi kalau Enggak, dia kan Bu. klik menu ya Pak, berarti keluar kode kelasnya Pak ya. Harus pasti keluar. Chat sudah habis pertanyaan. Sekarang kita ke yang ada di Zoom. Kepada Bu Rizayati, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih Miss Rani. Langsung saja kepada Bapak Ibu Yang guru biasanya ATK, aja saya boleh. mau tanya, Ntar Bunda mau kira-kira nanya soalnya. besok untuk syarat mendapatkan akun pro-nya kira-kira apa ya? Kalau boleh ada bocorannya sekarang. Karena semalam itu kan saya gagal mendapatkannya Bu, gara-gara sinyal saya. Jadi kali ini kayaknya pengen cepet lah ya kan, biar dapat akun pro-nya. Mungkin begitu saja, terima kasih. Kepada Bapak Apriyadi, dipersilakan bisik-bisik Bapak, mana tahu ada gimana bocoran supaya dapat akun pro-nya Bapak. Ya, nah, biasa. Saya juga dulu dapat akun pro juga. Jadi sebelum saya melakukan webinar ke 200 peserta itu, alhamdulillah lebih dulu sudah dapat akun pro. Setelah mengikuti webinar juga dari CCT sebelumnya. Jadi Bapak Ibu terus semangat. Nah, caranya besok di hari ketiga, Bu Rani akan desain soal-soal yang mana soal tersebut nanti akan Bapak Ibu jawab ya dengan fitur-fitur baik multiple choice, dan di sana nanti akan terlihat 3 pemenang teratas. Bisa kita ambil dari situ atau kita lakukan dengan pemilihan menggunakan fitur name picker. Oke. Ya. Berarti dua pertanyaan, dua pemenang berdasarkan. Tunggu Bapak, boleh. ada yang bocor suaranya ini. Udah ada. 2 yang pemenang, terus 1 name picker ya Bapak. Ya Bu Rani, saya unmute. Jadi besok Bu Rija rencananya 2 pemenang teratas, yang tercepat, yang 1 diambil name dari picker. name picker. Jadi benar-benar kuasai tentang pas poin Bapak Ibu. Kalau belum tahu name picker ya harus besok ini kita, supaya penasaran Bu Rani ya,
tidak kita sampaikan Iya. sekarang. Iya, nanti kalau kebablasan hari ini besok nggak enak Nggak lagi ada, kan Bapak nggak ya enak kan? lagi. Ya. Oke, Lanjut, Bu Bapak. Rani. Oke. Berikutnya kepada Pak Bu Rija gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Oke, Bu, cukup. Oke, terima kasih. Kepada Ibu Yanti Restiawati, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Rani atas kesempatannya. Izin bertanya, kebetulan saya termaksud baru nih di dunia kelas poin ceritanya. Benar-benar masih newbie katanya. Wow, luar Jadi, biasa buat Ibu. iya. Tapi terlalu nekat ya ikut TOT gitu. Nggak apa-apa Ibu, yang penting semangat Ibu dan Iya. niat pertama. Nah, yang saya ingin tanyakan Bu, eh, kepada Pak Apriyadi, kebetulan beliau yang pemaparan ya Pak ya. Ya, Pak, siap Ibu. jika seandainya kelas poin ini dibuat semacam MPI gitu ya Pak ya, apakah bisa kemudian saat kita bagikan link tersebut, apakah dia di handphone anak-anak akan sistem menginstal atau otomatis hanya masuk seperti di Google saja gitu Pak. Jadi tanpa perlu menginstal. Itu saja pertanyaan saya Bu. Maaf kalau pertanyaan ini mungkin teman-teman sudah bisa jawab, tapi saya benar-benar baru. Nggak Terima apa-apa kasih. Ibu, sama-sama belajar kita ini semua Ibu. Terima kasih. Gimana Bapak Apriyadi? Silakan dijawab. Ya, makasih. Ini berbeda dengan NPI. Jadi di kelas poin ini anak-anak tidak perlu install di HP-nya. Anak-anak cukup untuk sebagai pengguna dengan login di Google Chrome. Buka di Google Chrome, masukkan nama dan Saya sambil zoom soalnya. apa namanya, nama, fotonya seperti tadi kita coba. Nah, seperti itu juga ke peserta didik kita. Jadi ini berbeda dengan MPI. Kalau MPI harus diinstal mungkin dan kita merancangnya agak lama juga, agak ribet juga karena MPI itu juga ada di tugas-tugas pembatik tuh Bu Rani, level 3. Iya benar Demikian. Bapak. Sepertinya Ibu ini ikut ini MPI ini, pembatik level 3. Sepertinya ada untuk membuat kelas poin ini. Wow, keren Bapak. Kami juga ikut loh Bu, pembatik level 3. Ya kan Pak Apri? Iya, benar Bu Rani. Semangat Ibu. Lanjut Bu Rani. Apakah sudah puas Ibu Yanti atas jawaban Pak Apri? Alhamdulillah sudah Bu. Terima kasih Bu Rani. Oke Ibu. Berikutnya Bapak Erwin Mowose, silakan bertanya kepada Bapak Apriyadi. Pak, mic-nya belum terbuka Bapak. Iya, baik. Terima kasih. Ini sebenarnya kemarin saya mau tanyakan cuma terlupa. Tidak apa-apa, mungkin biar Pak Taufik belum tidak ada. Akun kelas poin saya memang basic ya, tapi fitur AI-nya itu ada muncul. Itu yang saya mau tanyakan, apakah kan tadi kalau yang akun basic itu memang tidak ada fitur AI ya. Hanya saja kalau saya buka akun saya ada. Nah, mungkin apakah pengaruh saya pakai akun belajar ID atau mungkin karena office-nya? Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Oke Bapak Apriyadi, silakan. Baik, tadi gimana Bu Rani? Coba diulangi sebentar Bu Rani. Di akun basic Bapak Mowose ini sudah ada fitur AI-nya. Sedangkan di Pro, tadi Bapak bilang di Pro cuma bisa di AI, cuma bisa di Pro. Itu bagaimana Bapak? Ya, Bu Rani, kalau untuk basic memang AI-nya tidak bisa kita gunakan. Hanya di akun Pro. Oh, cuma muncul begitu fiturnya ya, Pak? Iya, benar sekali. Kalau dia muncul tapi tidak bisa kita gunakan. Oh, iya. Saya juga belum coba gunakan, baru buka tadi ini. Oke. Ternyata muncul ya. Makasih, Untuk Pak.
Besok kita AI, Pak. Coba mana tahu Bapak, entah keberuntungan Bapak sudah ada AI-nya kan. Ya, Jadi besok kita tes Bapak. oke, makasih. Oke, Bapak. Berikutnya Bapak Lawrence Atrik, silakan Bapak. Baik, selamat siang. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar tapi belum terlihat, Bapak. Oh, iya, iya. Ya, baik. Yang saya tanyakan, tadi kan sudah membuat kelas ya. Ketika membuat kelas, lalu kemudian kita memasukkan nama anak-anak. Nah, pertanyaan saya, ketika seperti kita tadi mau join, ketika kita mau join tadi kan juga menuliskan nama kita. Nah, pertanyaannya, apakah nama anak-anak harus sama persis seperti yang ada di dalam daftar itu ketika mau join di dalam kelas itu, atau bisa mengambil salah satu kata yang ada di dalam nama anak-anak tersebut? Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak Ya. Apriyadi. Ya, makasih. Mohon maaf saya off kamera Bu Rani karena lagi di rumah sakit. Oke, Ada lagi dalam apa posisi ini. Untuk nama tadi Bapak, itu teknisnya kita saja Bapak. Boleh Bapak buat nama lengkap atau nama panggilan. Tapi ingat, itu akan berpengaruh, baik huruf kapital atau tidak. Kalau Bapak buat, misalnya dengan nama huruf kapital semua, nama lengkap semua, ketika peserta didik join, mereka harus mengetikkan dengan tulisan sesuai dengan yang Bapak tuliskan di daftar kelas. Seperti itu. tidak Bukan boleh nih? salah ya, Pak ya. Tidak boleh. Oke. Kalau tadi Berarti Bapak buat antara daftar dengan ketika nanti join anak-anak mengetik harus sama ya, antara ya, daftar yang kita masukkan. Baik, ya terima benar. kasih. Yuk, sama-sama. Oke, Bapak. Terima kasih. Berikutnya, ini Bapak Erwin mau bertanya lagi. Capek kayaknya masih ngangkat tangan Bapak Erwin ini. Oke, berikutnya Ibu Nur Tri Kurniawati Cahyadi, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sedikit saja. Kalau kita sudah punya kelas poin, kemudian kita mau pakai di kelas. Ketika kita mau pakai di kelas itu, apakah anak-anak juga harus online atau ada nggak solusi ketika kita aja yang online tapi anak-anak bisa offline gitu tanpa jaringan atau tanpa laptop atau tanpa handphone gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Apriyadi, silakan Bapak. Terima kasih, Bu Nur. Nah, jawabannya bagus sekali. Kalau untuk kegiatan kita tadi, misalnya saya tadi sebagai ibu, sebagai guru, dan Bapak Ibu tadi sebagai peserta didik, semuanya harus online. Peserta didik harus online, ibu harus online, guru harus online. Tapi ada beberapa fitur yang digunakan di kelas point, bisa salah satu atau kita sebagai guru saja yang online. Misalnya perangkat kita, PC kita, connect dengan internet, ya. Jadi peserta didik ada beberapa fitur yang mereka kita minta maju ke depan. Nah, salah satunya yaitu draggable object. Besok Itu ya kan, dijelaskan Pak? besok. Iya, benar Ya. sekali. Dan ada lagi fitur yang bisa seperti matematika ya Bapak ya, papan tulis seperti itu besok. Halo Bapak, Bapak Apriyadi. Iya, betul sekali Bu Ali. Lanjut. Oke. Gimana Ibu Titi? Sudah terjawab ya Ibu? Berikutnya Bu Nurtik sudah. Bapak Jupriyadi, silakan Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Izin bertanya, Bapak Trio ATK. Sebenarnya saya sudah CST tahun lalu sebenarnya. Cuma vakum. Waktu saya CSC itu masih kelas poin 1, belum kelas poin 2. Wow. Nah, ini karena saya vakum, cuma pernah sih 1 kali berbagi, tetapi itu sudah lama, tahun lalu. Apakah ini saya boleh ikut CSC ini atau mengikuti rangkaian kegiatan TOT ini untuk CST, atau saya bisa langsung kalau ada kesempatan bisa jadi CCT, atau saya tetap lanjutkan TOT ini? Nah, Bagaimana, Pak? Bapak yang jawab atau saya, Bapak Apri? Boleh saya dulu sebentar, Rani? Oh, Bapak Apri, silakan. Pak Jupri luar biasa. Nah, rupanya Bapak sudah CST. Dan CST itu kalau di CCT 1 tahun berlakunya. Ya. Akan diperpanjang oleh tim Crosspoint Indonesia jika memenuhi syarat untuk perpanjangan. Mohon maaf, di CST saya tidak tahu, Rani. Tapi menurut saya Bapak tidak perlu lagi mengejar CST. Bapak fokus saja CCT. Dan ada lagi syaratnya lainnya CCT tadi. Salah satunya Bapak dengan sudah memegang label CST, Bapak tinggal share ke pelatihan-pelatihan di tempat Bapak. 200 guru. Bapak sudah bisa mengajukan CCT. Boleh ditambah, Pak? Ya, saya sudah berbagi tahun lalu, baru-baru saya CSC, ada peserta saya sekitar 50-an, tapi habis itu vakum. Apakah maksudnya ini saya mulai dari nol lagi atau bagaimana? Oke, Bapak, itu CCT pun ada masa kadaluarsanya, itu 1 tahun wajib diupdate terus, dan ketika Bapak pengimbasan, itu dihitung dari tanggal Bapak CST itu ya, Bapak. Misalnya kan, seperti saya bulan 3 saya CCT, ternyata saya mau pengimbasan lagi, mau melakukannya bulan 5 tahun depan, dan tanggal saya pengimbasan sudah terlewatin, jadi itu tidak terhitung lagi. Oke, siap. Terima kasih infonya Bapak Ibu. Oke, Bapak. Ya, semangat Pak Jupri. Semangat, Mudah-mudahan Pak kami Jupri. tunggu di Kami CCT tunggu ya, Bu di Rani. CCT ya, Bapak. Siap. Mohon dukungannya, doanya. Amin. Insya Allah, luar biasa. Mantap, Pak. Oke, berikutnya Bapak Bambang Sugiarto, silakan Bapak. Bismillah. Bisa didengar? Bisa Bapak. Bisa, Pak. Lanjut, Pak. Baik. Saya dari Kota Banjar, Jawa Barat, dari MTS Negeri 1. Nama saya Bambang Sugiarto. Saya baru Pak Bu di kelas PAIN ya. Tentu harus banyak belajar lagi. Alhamdulillah bisa ketemu komunitas ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Kebetulan ada beberapa sekolah dan termasuk kami itu udah deploy Office Pak. Microsoft Teams. Ada juga yang mungkin Google Classroom ya kalau untuk di belajar ID. Ya. Nah, bagaimana mengintegrasikan supaya tidak terlalu banyak database gitu, Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon arahannya. Terima kasih. Pada Bapak Apriyadi, silakan Bapak. Baik, makasih Bu Rani, Pak Bambang, luar biasa pertanyaannya. Menurut saya itu tidak akan jadi masalah, Bu Rani, kalau sudah ada terintegrasi di sana Google Classroom ataupun apa tadi yang disebutkan, saya rasa Microsoft Teams, saya rasa tidak ada masalah karena ini media kita di kelas, kita sebagai guru, bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak kita menggunakan media PowerPoint. Biasanya kita gunakan PowerPoint ini dengan biasa saja, tapi dengan adanya Crosspoint, PowerPoint kita akan sangat interaktif. Anak-anak, apalagi di sekolah Bapak Ibu, apabila bisa anak-anak kita suruh bawa HP Android atau gawai, ini sudah modal luar biasa. Untuk info saja Bapak, di tempat saya kebetulan mengajar kelas 5 SD, begitu inginnya saya untuk menerapkan Crosspoint, saya izin dulu sama kepala sekolah saya dengan aturan-aturan ketatnya. Kemudian oke, kata kepala sekolah, saya bilang ke wali murid yang setuju isi formulir persetujuan ini. Begitu keinginan saya. Alhamdulillah
Saya terapkan kemarin, minggu kemarin saya terapkan dari 30 siswa, ada 20 siswa yang setuju orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran menggunakan kelas point dengan HP Android. Alhamdulillah. Dan walaupun 10 peserta tidak bisa membawa, tapi mereka juga akan tetap kita ikutkan. Kan ada beberapa fitur tadi yang tidak mesti anak menggunakan HP Android. Alhamdulillah, mereka antusias sekali. Luar biasa. Seperti itu mungkin Bu Rani, Pak Bambang. Gimana Baik, Pak. Bapak? Terima kasih, Pak. Oke, terima Cukup. kasih. Terima Apakah kasih. ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Bapak Erwin, apakah mau bertanya lagi? Bapak Cupriyadi? Iya, baik. Masih Oke, boleh, Ibu? boleh Bapak. Sampai jam 4 Iya. kita sudahi ya Bapak Ibu. Iya, tadi saya coba fitur Ah, AI-nya ternyata bisa. bisa. Ada Oke. 20 pertanyaan yang diberikan, ada 20 pertanyaan. Wow. Berarti rezeki Bisa Bapak coba. itu, Pak. Ada yang Iya, bisa, ada yang tidak, Bapak. Jadi iya, mungkin itu per bulan Bapak dibatasin. iya, mungkin. Ya. Iya, itu Iya. saja. Oke, luar Makasih. biasa, Bapak. Oke, Bapak Ibu, apakah ada lagi bertanya? Tunggu saya lihat di PowerPoint apa di kolom komentar. Template ada bisa, tunggu. Template apa bisa dibuat bergerak berupa video atau GIF saat dipresentasikan? Bapak, ini ada pertanyaan. Template apa bisa dibuat bergerak berupa video atau GIF saat dipresentasikan slideshow? Bapak Apriyadi, Ibu Wiwi Ya. Widiatmoko bertanya. Saya rasa bisa Bu Rani, tapi saya belum coba. Karena ketika mau di slideshow, di PowerPoint seperti biasa juga, ya kan Bu Rani? Iya, Nah, saya rasa juga bisa. pernah coba, bisa. Oh bisa ya Bu Rani ya? Bisa. Oke. Oke. Terus semangat buat level 3. Oke, pembatik Bapak Ahmad, pembelajaran daring kalau untuk SD. Pak, pembelajaran daringnya kalau untuk SD gimana ya, Pak? Ibu Eka Supriyati Wihalawa. Bapak Apri, gimana kalau pembelajaran daring kalau untuk SD, Bapak? Gimana Bu Rani? Kurang paham saya Pak. Pertanyaan dari Ibu Eka, Pak, pembelajaran daringnya kalau untuk SD gimana ya, Pak? Kata Bu Eka. Oh, ini sangat menarik tentunya Bu Rani. Daringnya tentu kita gunakan Google Meet atau Zoom Meeting juga kan Bu Rani. Ya, Nah, bahan presentasi kita di PowerPoint. PowerPoint kita sudah Igno Plus Point. Sangat interaktif tentu saja. Begitu Bu Rani. ya. Oke. Ini juga di saya bisa AI-nya Bu, tapi pakai bahasa Inggris. Nah, besok kita bisa kita pelajarin langsung AI-nya. Jadi Bapak Ibu besok sudah siap-siap ya slide PPT-nya PPT-nya untuk besok, dan kita bisa draggable object dan AI-nya ya Bapak Ibu. Tentukan satu tema dan satu gambar. Kata kunci Bu Rani ya. Ya, draggable object itu sediakan slide yang ada gambar dan tulisan. Terus untuk AI, Bapak Ibu tentukan satu tema Bapak Ibu seperti tema PKN-nya Pancasila atau tentang IPS ASEAN, tentang PKN toleransi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Besok siapkan itu. Nanti saya bilang juga di grup. Ini Bu Riza untuk dapat sertifikat CCT gimana ya Bu? Dan kalau pengibasan 15 orang itu levelnya apakah nanti bisa dapat sertifikat trainer juga? Nah Ibu Riza, saya yang jawab atau Bapak? Lanjut Bu Rani yang jawab. Oke, siap. Ibu Riza untuk 15 orang itu untuk CSC. Setelah Ibu lulus TOT dari kami, ya Ibu Riza. Setelah udah lulus CSC, baru Ibu boleh ngajukan CCT untuk 200 guru yang harus Ibu imbaskan.
Terus Bapak Asrul, bagaimana pengolahan nilai hasil kuis class point Bapak Pak Apriyadi? Nah, ini bisa besok nih sekalian nih gamifikasi karena pengolahan nilai dengan menggunakan fitur eh, multiple choice dan juga fill in the blank. Karena ada beberapa fitur yang bisa kita rekap hasil nilai peserta didik nih. Oke. Besok ini ya Bapak Asrul. Terus untuk pengibasan nanti peserta dapat sertifikat juga ya. Ya kalau misalnya ada peserta Bapak Ibu pengibasan, paling sertifikatnya itu berbentuk webinar gitu aja ya Ibu ya, Bapak ya. Saya rasa tidak dapat Ibu Rani karena ketika Bapak Ibu ini melakukan pengimbasan ke sekolahnya, yang memberikan sertifikat ke peserta yang ikut itu maksud pertanyaannya begitu ya Bu Rani? Iya. Saya Kadang rasa. gini loh Bapak, kadang guru-guru ini kan juga nanya apakah ada sertifikat. Boleh nanti kita kasih linknya kan, tinggal Bapak Ibu pilih CCT-nya siapa ya Bapak ya. Oh boleh. 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 Kalau memang seperti itu, kita boleh konsultasi ke Mbak Zelda dulu, mungkin Bu Rani tentang Ya, itu. oke. Nanti kita konsultasikan. Link rekamannya jangan lupa dibagikan bagaimana lihat nilai siswa yang sudah dinilai ya Bu Rani. Oke Bapak, coba tadi kan udah ada, Bapak kasih tunjuk Pak untuk terakhirnya yang nilai tadi Bapak, karena sudah melakukan tadi Bapak. Saya udah close Bu Rani, mohon maaf Udah karena close ini ya? lagi di persiapan mau balik nih dari Rumah Sakit Walpros Pekanbaru, mau pulang ke rumah. Mohon maaf Bu Oke. Rani, besok mungkin kita bahas. Oke, Bapak ya besok ya sebelum saya Bapak biar Baik. karena udah terkumulasi ya kan Bapak. Oke Bapak Baik. Ibu, pertanyaan di Zoom juga sudah habis, di komentar juga sudah habis. Jadi kita tutup saja acara TOT kita. Saya mau pantun dulu, yaitu melihat eloknya warna Kamboja, namun tidak seputih warna Melati. Sekian, Cakep. terima kasih TOT dari saya. Sampai bertemu lagi di besok hari. Mantap Bu Rani. Oke Bapak Ibu, semangat. Besok siapkan tugasnya. Ada 2. Dan besok tugasnya langsung saya kasihkan untuk Dokumentasi foto dulu mungkin Bu Rani, oke. supaya kita bisa Oke baca Bapak ya Ibu, Bu Rani. buka kameranya Bapak Ibu. Link absen. Oh iya, sorry. Karena Bu Lupa Rani saya. sebagai MC sehingga kelupaan kami Bapak, mohon maaf. Nanti Mohon Bu maaf. Rani ya. Oke, bentar Bapak Ibu, saya ini dulu. Coba. Saya ambil dulu. Chat. Sekarang mungkin bisa Bu Rani. Iya. Tunggu ya Bapak Ibu. Sudah ada tadi, tapi karena terima kasih sudah mengingatkan. Ini link absennya Bapak Ibu. Sudah ada ya Bapak Ibu? Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Oke. Sudah Bu Rani, ada di chat. Silakan Bapak Ibu. Open Di kamera copy Bapak dulu Ibu. mungkin. Ya, saya belum matikan ini. Open kamera Bapak Ibu biar kita foto berbentuk C ya Bapak Ibu. Ini ada 3 slide ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Sebentar. Oke, 1. Udah buka kamera. 2, 3. Oke. Berikutnya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa absen ya Bapak Ibu, jangan lupa absen. Siap. Terima kasih Bu. Oke.
Saya tutup ya.